Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini kita mau bikin Florentine cookies. Florentine cookies ini benar-benar enak dan bikinnya gampang banget. Gimana caranya? Kalian mau lihat? Yuk kita mulai aja. Pertama-tama kita siapin loyangnya dulu ya teman-teman. Loyangnya ini yang saya pakai adalah loyang brownies dengan sekat ukuran 20 x 20. Ini semua akan kita olesi dengan Carlo atau dengan minyak sayur atau dengan apa aja yang kalian punya ya teman-teman. Sekarang kita akan bikin cookiesnya dulu. Di sini saya pakai kunci biru sebanyak 250 gram dan saya juga pakai susu bubuk sebanyak 25 gram dan gula halus sebanyak 30 gram. Nanti gula halusnya kalian bisa tambahkan atau bisa kurangin ya. Dan juga seperempat sendok teh garam. 75 gram butter unsalted, di sini saya pakai Anchor, dan 75 gram Blue Band margarin. Untuk mentega dan margarinnya ini suhu kulkas ya teman-teman, jadi masukin kulkas dulu, jadi dia harus dalam keadaan setengah beku. Di sini saya pakai food processor, tapi kalau kalian nggak punya, kalian bisa pakai tangan. Tinggal dibejek-bejek aja sampai menteganya itu menyatu dengan terigu, kira-kira seperti ini teman-teman. Lalu kita akan tambahkan 1 butir telur. Setelah kita tambahkan 1 butir telur, kita akan aduk-aduk lagi sampai dia rata menggumpal. Hasil akhir dari adonan ini, kalian lihat ini dia hampir seperti adonan nastar ya teman-teman. Jadi dia cantik, mengkilap, nggak keras dan juga nggak lembek, tidak menempel di tangan. Dan bisa kalian taruh di kulkas atau langsung dikerjakan. Kalau saya tadi udah sempet saya taruh di kulkas tapi nggak lama, cuman sekitar 30 menit. Dan ini akan kita bagi 2, tapi sebaiknya kalian timbang dulu baru bagi 2 ya. Jangan seperti saya asal aja. Adonan ini akan kita tipisin ya teman-teman. Dari satu resep ini dia harus jadi 2 loyang ukuran 20 x 20. Jadi ini saya pakai sedikit alat bantu. Ini adalah akrilik yang udah nggak dipakai saya, tapi nggak tahu ketebalannya berapa mili ya. Jadi saya coba gunakan aja. Agak sedikit repot, tapi dia bisa bikin cookies ini lebih rata daripada saya asal tipisin aja tanpa alat bantu seperti ini. Tapi kalau kalian nggak punya, nggak usah khawatir. Bisa aja ini kalian taruh di dalam loyang, lalu kalian ratakan dengan tangan. Apabila sudah kalian masukkan ke dalam loyang, sudah rata, kalian tusuk-tusuk dengan garpu ya teman-teman, supaya pada saat di oven nanti dia tuh nggak naik-naik ke atas, nggak bergelembung gitu. Tadi di sini saya nggak sempat videoin, sebenarnya udah di videoin tapi ternyata saya lupa nggak dipencet. Jadi waktu saya mau pencet selesai ternyata itu baru mulai. Kira-kira caranya seperti ini ya teman-teman, sama aja, cuman ini saya pakai loyang brownies yang ukuran 10 x 30. Selanjutnya ini akan kita oven di suhu 150 derajat selama 15 hingga 20 menit. Bila sudah 15 atau 20 menit, kalian angkat
Dan kalian dinginkan dulu ya teman-teman. Sambil nunggu dia dingin, kita bikin dulu adonan almondnya. Kita akan pakai 20 gram putih telur dan kita akan tambahkan 30 gram gula halus. Kemudian kita akan tambahkan 1 sendok teh vanilla ekstrak untuk menghilangkan bau amis dari putih telur ini ya teman-teman. Lalu kita akan tambahkan 50 gram almond slice. Almond slice-nya ini tidak perlu di oven dulu, bisa langsung saja karena nanti kita akan oven dia sampai warnanya coklat kekuningan. Jadi udah cukup crunchy gitu. Kita juga akan tambahkan wijen hitam sebanyak 3 gram. Ini kita aduk-aduk sampai rata. Kalau sudah tercampur dengan rata, ini akan kita taruh di atas cookies yang tadi sudah kita oven dulu ya teman-teman. Ini kalian taruh sampai rata ya teman-teman. Jadi jangan sampai ada yang menggumpal gitu, ada yang lebih tebal di sini, lebih tebal di sana. Jadi usahakan semua layer dari cookies ini tertutup dengan almond. Kalau semua almondnya sudah tertata dengan rapi, sekarang kita akan masukkan sekatnya. Sekatnya ini kalian tekan ya teman-teman, karena kan cookies bawahnya tuh udah mateng, jadi dia lumayan keras. Nah ini kalian tekan sampai benar-benar sudah terpotong semua cookiesnya. Dan kalau ada almond yang naik-naik ke atas itu kalian rapikan lagi ya teman-teman. Jadi supaya nanti pada saat mateng dia nggak mencuat ke atas gitu. Jadi sebelum kalian oven kalian rapikan dulu. Selanjutnya ini akan kita oven di suhu 170 atau 180 derajat selama 30 menit sampai warna almondnya itu sudah mulai terlihat ada kecoklat-kecoklatan gitu. Nah ini udah matang ya teman-teman. Ini kita angkat. Lalu kalau kalian lihat ada almond yang naik-naik, yang berantakan, kita rapiin lagi. Ini kalau baru keluar dari oven dia masih bisa dibentuk, tapi kalau sudah dingin dia sudah keras, jadi udah nggak bisa dirapiin lagi. Di sini ada 2 loyang ya teman-teman. Nah loyang yang satu itu saya bikin tanpa cookiesnya di oven dulu. Jadi cookiesnya nggak di oven, langsung saya cetak, lalu langsung saya taruh almond di atasnya. Tapi cara ini menurut saya tuh kurang bagus hasilnya, karena pada saat di oven mungkin butter dari cookiesnya ini kan masih basah, jadi butternya itu masih naik-naik bercampur dengan adonan putih telur. Jadi hasilnya tuh nggak cantik banget karena terlihat basah atau gimana ya. Pokoknya almondnya jadi nggak mencuat gitu, jadi kelihatan ada lapisan-lapisan apa gitu yang pokoknya nggak cantik deh. Untuk yang adonan cookiesnya tidak di oven dulu, ini akan kita oven di suhu 170-180 derajat selama 40 menit. 20 menit cookiesnya kita taruh di bawah, lalu 20 menit kita taruh di rak yang paling atas ya teman-teman. Jadi kita akan oven dia selama 40 menit. Tapi kalau dalam waktu 40 menit almondnya masih putih, kalian bisa tambahin sekitar 5 menit lagi. Cookies ini cantik juga sebenarnya teman-teman, cuman itu almondnya nggak keluar gitu. Kalian lihat kan, jadi seperti dia tuh terbenam di dalam gitu, nggak keluar. Kalau yang kita oven dulu cookiesnya, dia almondnya lebih keluar. Nah ini yang cookiesnya nggak di oven dulu. Nah kalau yang ini cookiesnya yang di oven dulu. Kalian lihat kan almondnya lebih keluar, kelihatannya tuh lebih cantik, lebih menarik, dan tentu saja kelihatannya lebih enak. Nah
Sekarang untuk toplesnya saya sudah puter-puter, saya udah pakai toples ini, toples itu. Ternyata yang cocok tuh hanya ini, toples yang ukuran 250 gram dan toples bulat ukuran 500 gram. Kalian lihat di sini cara tata untuk di toples bulat ya. Kalau di toples kotak kan gampang, cuma tinggal satu-satu aja rata gitu. Tapi kalau cookies yang kalian taruh di toples bulat tuh seperti ini penataannya. Jadi yang bawah satu lapis, lapisan kedua kita taruh di tengah-tengah di antara cookies kiri dan kanan. Dari satu resep ini dia menghasilkan satu toples ukuran 500 ml yang bulat dan satu lagi toples yang kotak, toples dessert box yang ukuran 250 gram. Ini nggak boleh kalian makan satu pun. Kalau kalian makan satu nggak cukup. Ini adalah cookies pertama yang saya buat. Sebenarnya penampakannya dia cantik banget, hanya saja ini karena saya pikirkan saya mau potong-potong aja sesuai dengan toples yang kita akan gunakan gitu ya. Ternyata kalau kita potong pada saat dia sudah mateng, itu cookiesnya pecah-pecah. Tapi kalau kita potong dia kalau kita potong dulu terus baru kita kasih almondnya, gimana caranya? Karena nanti kan pasti berantakan dan juga nanti pasti lama banget kalau kita harus kerjain tempelin almondnya satu-satu, itu sih lama banget ya. Jadi menurut saya lebih baik pakai loyang sekat dan lebih baik di oven dulu cookiesnya teman-teman, jadi hasilnya nanti almondnya lebih keluar. Akhirnya selesai sudah video kita teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah nonton hingga selesai. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe, subscribe dulu dong. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian ya teman-teman. Jangan lupa di share, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.